Hidup adalah perjalanan yang penuh tantangan, kesalahan, dan pembelajaran. Tidak ada manusia yang sempurna, dan setiap orang pasti pernah melakukan sesuatu yang mereka sesali. Namun, terlalu lama terjebak dalam perasaan bersalah hanya akan menghambat perkembangan diri dan merusak kesejahteraan mental. Memaafkan diri sendiri bukan berarti melupakan kesalahan atau tidak bertanggung jawab atas tindakan kita, melainkan langkah penting untuk membebaskan diri dari belenggu penyesalan yang berlebihan dan melangkah maju dengan lebih baik. Seringkali, dalam perjalanan hidup, kita dihadapkan pada situasi yang menguji batas kemampuan dan kesabaran kita. Kita mungkin melakukan kesalahan, mengecewakan orang-orang yang kita sayangi, atau gagal dalam mencapai tujuan yang telah kita tetapkan. Pada saat seperti itu, perasaan bersalah datang begitu kuat, dan kita merasa seolah-olah kita tidak layak untuk bahagia atau melanjutkan hidup dengan penuh harapan. Kita seringkali menilai diri kita terlalu keras dan merasa bahwa kita tidak cukup baik, bahkan meragukan nilai diri hanya karena beberapa kesalahan di masa lalu. Namun, perasaan bersalah yang terus-menerus dapat menjadi beban yang sangat berat, menghambat kita untuk maju dan merusak kesejahteraan mental. Jika tidak ditangani dengan baik, perasaan ini bisa berkembang menjadi stres kronis, depresi, bahkan sampai munculnya pikiran untuk bunuh diri. Dalam beberapa kasus, kita merasa tidak mampu keluar dari rasa bersalah yang menyelimuti, seolah-olah terperangkap dalam lingkaran negatif yang tidak ada ujungnya. Memaafkan diri sendiri adalah langkah penting untuk mencapai ketenangan batin dan pertumbuhan pribadi. Namun, banyak orang yang tanpa sadar masih terjebak dalam rasa bersalah dan belum benar-benar melepaskan beban masa lalu. Berikut adalah beberapa ciri yang menunjukkan bahwa kamu belum memaafkan diri sendiri. Jika kamu terus-menerus menyalahkan diri atas kesalahan di masa lalu dan merasa bahwa dirimu tidak cukup baik, itu bisa menjadi tanda bahwa kamu belum memaafkan diri sendiri. Misalnya, kamu pernah gagal dalam ujian penting dan hingga sekarang masih merasa bahwa kamu tidak cukup pintar, meskipun sudah berusaha keras dan orang lain menganggap hal itu bukan masalah besar. Saat kamu merasa malu atau takut menghadapi orang-orang yang mungkin terlibat dalam kesalahan yang telah kamu buat, kamu cenderung memilih untuk menghindari mereka. Misalnya, kamu pernah membuat kesalahan dalam pekerjaan yang menyebabkan masalah bagi tim, dan sejak saat itu kamu menghindari rekan kerja karena takut mereka masih menyimpan dendam. Rasa bersalah yang mendalam seringkali membuat seseorang merasa tidak pantas mendapatkan kebahagiaan atau keberhasilan. Jika kamu merasa bahwa kebahagiaan bukanlah hakmu karena kesalahan yang telah kamu lakukan sebelumnya, ini bisa menjadi indikasi bahwa kamu masih dihantui oleh masa lalu. Misalnya, kamu pernah mengkhianati kepercayaan sahabat, dan meskipun dia sudah memaafkanmu, kamu tetap merasa tidak pantas memiliki persahabatan yang baik lagi. Jika seseorang memberikan pujian atau menunjukkan kasih sayang kepadamu, tetapi kamu merasa tidak nyaman atau bahkan menolaknya, ini bisa jadi karena kamu merasa tidak layak untuk mendapatkannya. Kamu mungkin berpikir bahwa orang lain hanya bersikap baik karena tidak mengetahui kesalahan yang pernah kamu lakukan. Misalnya, ketika atasanmu memuji hasil kerjamu, kamu merasa tidak pantas mendapatkannya karena kamu masih mengingat kesalahan kecil yang pernah kamu buat. Pikiran negatif yang terus berulang tentang masa lalu dapat menjadi tanda bahwa kamu belum memaafkan diri sendiri. Jika kamu sering berpikir bahwa kamu tidak akan pernah bisa merubah atau memperbaiki diri, ini menunjukkan bahwa kamu masih berpegang pada kesalahan masa lalu dan sulit untuk melangkah maju. Misalnya, kamu pernah gagal membangun usaha dan sekarang kamu takut mencoba lagi karena kamu merasa semua usahamu akan selalu berakhir dengan kegagalan. Memaafkan diri sendiri adalah langkah pertama yang penting untuk keluar dari belenggu perasaan tersebut. Memaafkan diri bukan berarti kita mengabaikan kesalahan atau menganggap bahwa apa yang kita lakukan tidak penting. Sebaliknya, itu adalah proses menerima kenyataan bahwa kita manusia yang tidak sempurna dan memiliki hak untuk belajar dari kesalahan. Proses ini memungkinkan kita untuk melepaskan perasaan negatif yang terus menghalangi pertumbuhan kita dan memberi ruang bagi pemulihan. Dengan memaafkan diri, kita memberi diri kita kesempatan untuk berkembang dan melangkah maju dengan penuh keyakinan.
Berikut adalah beberapa alasan mengapa memaafkan diri sendiri sangat penting untuk hidup yang lebih bahagia dan sehat secara mental. Stres adalah respon alami tubuh terhadap tekanan hidup. Namun, jika dibiarkan berlarut-larut, stres dapat berkembang menjadi masalah yang lebih serius. Perasaan bersalah yang terus-menerus hanya akan menambah tekanan dalam hidup kita, membuat kita cemas akan masa lalu yang tidak bisa diubah. Dengan memaafkan diri, kita bisa mengurangi ketegangan akibat perasaan bersalah dan menurunkan level stres yang kita rasakan. Ini memungkinkan kita untuk kembali memiliki kendali atas hidup kita dan menjalani hari-hari dengan lebih tenang dan damai. Contoh, kamu mungkin seorang pengusaha yang mengalami kebangkrutan dan merasa seperti kegagalan besar. Rasa malu dan ketakutan akan masa depan mungkin menghantuimu setiap hari. Namun, belajarlah untuk memaafkan diri sendiri, menerima kegagalan sebagai pengalaman berharga, dan gunakan itu untuk membangun kembali bisnis dengan strategi yang lebih baik. Perasaan tidak berharga dan rasa bersalah yang terus-menerus bisa menjadi pemicu utama depresi. Ketika kita gagal untuk memaafkan diri sendiri, kita merasa terperangkap dalam siklus perasaan negatif yang berlarut-larut. Memaafkan diri memberi kita kesempatan untuk menerima bahwa kita semua berhak belajar dari kesalahan dan bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Hidup ini penuh dengan pelajaran dan kesempatan baru yang bisa kita raih jika kita bisa menerima diri sendiri dengan lebih baik. Contoh, kamu mungkin seorang karyawan yang kehilangan pekerjaan dan merasa gagal. Namun, daripada terus menyalahkan diri sendiri, gunakan kesempatan ini untuk belajar keterampilan baru dan mencari peluang yang lebih baik. Ketika kita memaafkan diri sendiri, kita memberi kesempatan bagi diri kita untuk menerima pengalaman tersebut sebagai pelajaran berharga. Pemulihan emosional tidak terjadi secara instan, tetapi dengan memberi diri kita izin untuk melepaskan beban, kita memulai langkah pertama menuju perbaikan diri. Contoh, kamu mungkin seseorang yang pernah menyakiti orang lain dan terus-menerus merasa bersalah. Namun, daripada membiarkan rasa bersalah itu menghantui, gunakan kesempatan ini untuk meminta maaf dan menjadi pribadi yang lebih baik. Pikiran untuk bunuh diri seringkali muncul saat seseorang merasa terperangkap dalam perasaan cemas dan tidak berharga yang mendalam. Dalam kondisi ini, memaafkan diri sendiri bisa menjadi jalan untuk meringankan beban emosional tersebut. Contoh, kamu mungkin merasa bahwa hidupmu tidak berarti karena serangkaian kesalahan yang telah kamu lakukan. Namun, percayalah bahwa setiap orang bisa berubah dan menemukan jalan baru menuju kebahagiaan. Memaafkan diri sendiri adalah langkah pertama menuju kehidupan yang lebih sehat dan bahagia. Dengan memaafkan diri, kita memberi izin untuk tumbuh dan belajar dari pengalaman. Kita semua layak untuk berbahagia, dan itu dimulai dengan menerima bahwa kita tidak harus sempurna untuk menjadi berharga. Jika kamu merasa sedang berjuang, ingatlah bahwa hidup ini masih memiliki banyak hal indah yang menantimu. Jangan biarkan kesalahan di masa lalu menghambat, tetapi jadikanlah itu sebagai pelajaran untuk menjadi lebih kuat dan lebih baik setiap harinya. Ingatlah, setiap orang berhak untuk memperbaiki diri dan menjalani kehidupan yang lebih baik tanpa terus-menerus dibayangi oleh masalah. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe. Bagikan juga kepada teman yang mungkin membutuhkan. Sampai jumpa di video berikutnya.